baik. Oke. Supaya penumpang itu membuka jendela saat take off dan landing di saat krusial, supaya bisa melihat pemandangan di luar. Kenapa? Siapa tahu itu pemandangan terakhir yang bisa dilihat. Itu yang saya pahami seperti itu. Loh iya loh, saya melihat sisi positifnya. Loh iya kan. Jadi mungkin kalau boleh ngomong, Pak, mohon maaf jendelanya Nikmati dibuka. pemandangan Silakan itu. nikmati Pak, siapa tahu itu terakhir. Karena take off landing krusial bahaya. Aduh. Jadi saya akhirnya bisa Iya, menerima iya, dengan iya, baik. iya. Sudah nggak pernah bertanya-tanya lagi saya. Iya. Nah, Itu Bapak teliti semua yang di situ oh, ini ya. makanya akhirnya saya setiap anu udah saya buka. Lampung di sini itu di sini gitu biasanya. Ada. Contohnya lagi ini ya. Ini sederhana. Kalau kita duduk di pesawat, begitu duduk di depan kita sudah ada tulisan, ya kan? Memindahkan, membawa pulang pelampung itu kurungan 2 tahun atau denda 200 juta. Bayangkan, memindahkan pelampung pesawat Iya. itu diancam kurungan 2 tahun atau 200 juta. Iya. Awalnya buat saya nggak masalah, tapi setiap mau take off yang saya kesel, pramugari selalu pelampung berada di bawah tempat duduk Anda. Awalnya saya nggak tahu Pak, pelampungnya itu di mana. Iya. Ini dikasih tahu tepatnya. Oke. Padahal mindahin saja 200 juta dendanya. Kalau saya nggak tahu kan aman, nggak mungkin mindahin. Ini dikasih tahu tepatnya kan mancing-mancing ini. Apa iya ya? Kan gitu ya. Iya kan? Begitu saya pindah, nah 200 juta Pak gitu. Kan ngeselin. Untung iman saya kuat Pak. Oh loh, saya sewantai aja ya. Masih dilanjutin menggodanya. Sudah dikasih tahu tempat pelampung, saya masih tenang. Dikasih tahu cara make, Oke. masukkan melalui kepala, kencangkan, Iya. tiup. Loh, bawa mindahin aja di denda ini dikasih tahu cara make. Kan kadang-kadang pengen nyoba ya, apa ya gitu mah. Jadi untung ya, iman saya itu kuat. Jadi alhamdulillah. Jadi makanya penting punya asuransi itu seperti itu. Kenapa? Karena begini, kalau orang yang tidak punya asuransi jiwa, Ah. terutama menghadapi situasi seperti itu, saya bisa membayangkan psikisnya pasti berat itu. Kenapa? Kalau punya asuransi itu tenang. Orang nggak punya asuransi, Iya. itu kalau terjadi sesuatu di udara, Iya. terus ada instruksi pakai pelampung, dia kan pasti mikir, Oke. pindahin pelampung 200 juta. Ini kalau sampai terjadi apa-apa, toh akhirnya meninggal. Iya. Kalau nggak punya asuransi, santunan 100 juta. Oke. Tapi bayar denda pindahin pelampung 200 juta. Jadi mohon maaf, yang sudah meninggal utang 100 juta. Apa nggak mumet? Makanya penting punya asuransi. Biar tenang. Baik. Itu banyak riset. Sebentar. Kenapa, Pak? Sampai jam berapa? Ini sampai Harteknas Hari Kebangkitan Teknologi. Teknologi Nasional ke-20. Ya berikutnya. Sampai tahun depan. Iya, sampai tahun depan kita Pak ya. Nggak masalah, asal Bapak Ibu betah, saya enggak. Ini Harteknas yang ke-28 ya Pak ya. 28 saya ucapkan selamat untuk Harteknas Sukses, ya. ke-28. Dan kita juga ucapkan selamat dan juga sukses untuk nanti Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang ke-29. Nanti masih jauh. Ya, saya kasih DP ucapan dulu. Ah, Siapa tahu nanti Harteknas berikutnya nggak sempat ngundang saya, ya kan Pak? Iya. Saya kasih DP ucapan. Kalau sudah saya kasih DP ucapan, kok tetap nggak ngundang lagi? Nah, mungkin kita perlu evaluasi sedikit Pak. kita perlu riset lagi Pak ya. Kita riset lagi. Tapi apapun semuanya, mari kita bangkit bersama di dunia. Sekarang dunia serba digital Pak. Itu Digital. Jangankan bapak-bapak ibu-ibu yang canggih, saya pelawak aja. Saya hadir di sini karena digital. Saya hadir di sini karena digital. Hah? Jadi begitu antar BRIN dan manajemen secara digit sudah cocok, nah saya hadir. Digital. Digit adalah segalanya. Digital. Iya. Digital. Apapun itu ya. Apapun. Apapun. Itu penting. Digit segalanya ya. Iya, karena begitu kita masuk era digital akan terjadi transformasi. Wis mantap. Sama, saya mengalami transformasi. Begitu ada transferan, saya dikasih informasi. Ya, itu transformasi. Karena itulah masa-masa transisi. Apa? Karena begitu ada transferan, kantong saya diisi.
transisi. Berarti saya belum transisi, Nah, Pak. kamu memang tidak era digital. Kamu masih Maksudnya bukan itu, digital adalah bagaimana kita siap menyambut perubahan Betul. dunia. Semua itu simple, Pak. Apa ya di sektor ekonomi aja dah, bayar-bayar. Bapak dulu kalau kemana-mana bawa uang Dua, pasti oh, tebel lah, buat belanja. banyak. Kita paling sekarang cuma bawa uang 50.000 nggak apa-apa, Belanja. karena semua bisa pakai handphone. Benar. Bayar aja sekarang nggak perlu ngeluarin uang. Bayar aja sekarang paling cuma tidit beres sudah. Bilangnya. Beliau ini orang terhormat semua. Kenapa? Masa belanja pakai didit? Enggak. Ini tadi semua denger loh ya, Pak, Bu. Kamu bilang apa tadi belanja? Didit belanja pakai didit. Enggak, maksudnya Nggak sopan banget. maksudnya gini, tit. Nah, sekarang dikasih jeda. Tadi enggak. Saya kaget. Masa bisa belanja pakai didit? Saya bisa belanja banyak dong. Ada kembalian lagi. Traktir, Pak. Memang semua ya ini namanya teknologi, Pak ya. Teknologi, tapi yang perlu kita ingat, sehebat apapun teknologi itu yang menciptakan adalah kita, manusia. Ya, oke. Jadi teknologi sehebat apapun kita harus memahami bahwa dia itu hanya tools, alat yang membantu kita. Jadi jangan sampai justru kita yang menciptakan teknologi, tapi kita juga yang diperbudak teknologi. Jangan sampai seperti itu. Wes. Sehebat-hebatnya senjata adalah orang di balik senjata Iya. itu. Jadi lebih ke karakter orangnya ya. Karena teknologi ya, sehebat apapun teknologi di tangan orang yang tepat bermanfaat, di Ya. tangan orang yang salah bisa jadi masalah. Ini contoh aja. Apa? Ini handphone ya. Ini contoh orang diperbudak teknologi atau tidak. Ini salah satu. Ini membedakan kualitas kita ini, Pak. Mohon maaf. Anda bangun tidur, pertama kali yang Anda cari apa? Sekarang, zaman sekarang. Nggak nyari sih, lebih ke refleks aja gitu, ngecek handphone apa gitu. Alasan. Nggak refleks. Ya itu refleks karena Anda terbiasa mencari. Ngecasnya kan akhirnya di refleks. sebelah. Intinya bangun tidur pertama yang dicari adalah handphone. Nah, Bapak, Ini orang yang diperbudak teknologi. Bapak. Saya bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Karena handphone saya dibawa anak. Saya nyari anak. Sama. Oh beda, saya nyari anak, kamu nyari handphone. Saya nyari handphone buat nelpon anak. Berarti anak nomor 2 buat Anda. Saya anak nomor 1, handphone bang, anak ketemu handphone pasti ada. Beda kualitas. Bukan beda kualitas ya, karakter orang tuh bukan kayak gitu, Pak, maksudnya. Ini- Apa? Pamer karakter ini sederhana aja. Sehebat apapun, sepintar kita apapun, kalau kita tidak punya dasar yang jujur dan amanah, itu ilmu bisa jadi sia-sia. Makanya saya tes karakternya bisa dipercayakan. Seorang Akbar, misalnya Anda berjalan di sebuah jalan yang sepi, tidak ada orang yang melihat Anda melihat ada selembar 100 ribuan jatuh di jalan. Tidak, bukan punya Anda, tidak tahu punya siapa. Apa yang Anda lakukan? Nggak ada orang. Nggak ada orang, hanya Anda yang lewat waktu itu. Saya ambil. Nah, Enggak, sebentar dong, saya ambil, cuman nggak buat saya. Saya masukkan kotak amal atau saya kasih orang yang nggak berhak, yang berhak. Gitu. niatnya ngambil, bukan buat saya. Tapi begitu uang sudah dipegang, jalan ada jual es, beli es, ya kan Pak? Nggak, saya kasihkan orang bener, Pak. Itulah bedanya karakter kualitas. Saya dalam kondisi seperti itu, saya tidak akan ambil uang tadi. Bapak nggak ambil? Tidak saya ambil. Kan sudah kamu ambil. Duh, kan saya jalan sepi, ada 100 ribu selembar jatuh, kan sudah dia ambil. Terus saya ngambil apa? Ya saya harus nunggu ada yang jatuh lagi biar bisa ambil. Wah, otaknya cekak Pak, tidak memahami. Beda karakter. Beda karakter. Jadi sekali lagi tadi pesan Bapak adalah teknologi sehebat-hebatnya tetap balik ke karakter orang, manusianya. Makanya saya bangga sekali dengan ketemu dengan orang-orang yang pintar, inovatif, kreatif, dan jiwa risetnya Kemajuan teknologi. Tuh, Bapak sendiri? kita butuh. Hah? Enggak, saya berdua. Enggak, maksudnya dalam teknologi sudah menerapkan teknologi. Oh, rumah saya itu kalau Anda main ke rumah saya pasang wifi di rumah saya. Ya, wifi sekarang sudah jadi kebutuhan. Dulu hanya listrik, air. Ya, Sekarang wifi jadi. wifi itu saya
langganan di rumah itu paling mahal, paling kenceng. Wifi. Oh, wifi di rumah saya kalau bapak-bapak Berapa Mbps? pokoknya saya nggak ngerti, pokoknya saya paling kenceng, paling cepet, saya bayar mahal nggak apa-apa. Wis. Di rumah saya itu wifi pak, begitu login langsung lock out. Kau kenceng, ini mahal. Ini login langsung lock out, login, wih, kenceng banget ini. Hilang itu namanya. Nggak pakai mampir, login langsung lock out. Hebat. Oke. Nah, Pak, CCTV di rumah juga pak. ada. Duh, rumah saya itu walaupun kecil saya pasang CCTV. Oke. Jadi carport saya itu kecil tapi saya pasang 2 kamera. Kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera. Sudah 7 tahun kameranya nggak hilang. Sepeda motor 5 kali hilang. Tapi kameranya nggak. Ini bagus loh. Itu Pak. Oke. Nah, paling nggak ada loh Pak, ini di depan orang-orang yang hebat, orang-orang pinter, peneliti-peneliti hebat, yang ada manfaatnya dikit gitu loh Pak yang disampaikan. Anda pikir saya nggak ada manfaatnya dari tadi? Dari tadi bercanda terus. Gini loh, saya seperti ini. Kesannya apa yang saya sampaikan itu nggak ada isinya, kayak kosong gitu. Ya emang iya. Kok memang iya. Tapi kenapa saya seperti itu Bapak Ibu? Karena saya memahami dan menghormati kultur yang ada di bangsa kita. Kalau kita ingat sekolah, kita dididik SD, SMP, SMA itu 12 tahun. Iya. 12 tahun kita dididik dalam kultur yang kalau kita ingat-ingat, murid yang paling nggak pinter di kelas sampai paling yang pinter sekalipun, ada satu pelajaran yang kalau pelajaran itu datang semuanya senang. Olahraga. Seni. Olahraga, Apa dong? pelajaran kosong. Loh, ya kan, ingat kan? Yang pinter aja kalau pas pelajaran kosong happy, apalagi yang nggak pinter, yang nggak lupa bikin PR itu tambah lega. Artinya apa? 12 tahun kita terdidik dalam kultur yang seperti itu disadari atau tidak pasti akan terbawa sampai sekarang. Oke. Makanya saya usahakan apa yang saya sampaikan ini kosong. Yang penting ditunggu dan bikin seneng. Gitu. Kultur itu yang saya pakai. Jadi nggak sembarangan. Kalau sampai yang saya sampaikan ada isinya, wah malah nggak seneng semua. Bapak malah jadi peneliti ya. Iya. Jadi itulah. Jadi tapi tetap ya. Ya, nih. Saya sebenarnya materi masih banyak. Oke. Saya sih sebenarnya materi masih banyak ini karena waktu aja Pak. Kalau nggak percaya silahkan diundang lagi Pak. Jadi mungkin ini yang ingin saya sampaikan ya, bahwa saya itu salut dengan Anda semuanya. Anda ini punya jiwa mengabdi yang luar biasa. Kadang-kadang ya saya itu dulu berpikir ya ketika saya sekolah, ada orang yang jiwanya, pekerjaannya itu melakukan penelitian. Kadang-kadang saya mikir itu buat apa gitu kan. Kadang-kadang penelitian itu belum tentu bisa dipakai sekarang. Tapi tetap Anda melakukan itu. Saya dulu sampai kadang-kadang heran. Walaupun kadang ada terobosan-terobosan yang kayak saya dulu pernah melihat demo zaman saya SMA. Becak tenaga surya. Hebat. Becak disiapkan, penumpang suruh duduk, surya dipanggil suruh genjot becak. Becak tenaga surya itu Pak. Akhirnya alat tembus pandang juga ya. Ada.